Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook, Nadiem Makarim, optimistis akan mendapatkan keadilan melalui upaya banding yang diajukan pihaknya. Nadiem menyoroti dalam sidang banding perdana, pada Rabu, 5 Agustus 2026, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengizinkan pihaknya untuk menghadirkan saksi-saksi. Selain itu, Nadiem menilai, Majelis Hakim Banding bersikap bijak dan independen. Sebab, dalam persidangan, Hakim menyoroti beberapa isu yang masih perlu dibuktikan dalam kasus Chromebook yang menjeratnya. Isu-isu tersebut, diantaranya yaitu isu konflik kepentingan terdakwa Nadiem sebagai menteri dengan perusahaan Gotoh atau PT Akap. Kedua, perihal tanggung jawab korporasi dan tanggung jawab Nadiem dalam memimpin kementerian terkait dengan pengoperasionalan Chromebook OS. Ketiga, soal kerugian negara. Selanjutnya, Nadiem menilai kasus dugaan korupsi yang menjeratnya ini merupakan bentuk kriminalisasi. Ia meyakini 3 isu yang disoroti Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas kasus yang menjeratnya itu tidak terbukti. Sehingga ia mengklaim hal yang dia telah lakukan semasa menjabat Mendikbudristek tidak memenuhi unsur korupsi. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Jakarta Pusat telah menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam sidang yang digelar pada Selasa 30 Juni 2026. Majelis Hakim menilai Nadiem terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) untuk digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek tahun anggaran 2019 hingga 2022. Hakim menyatakan, dakwaan primer jaksa tidak terbukti. Namun, Hakim menyatakan Nadiem bersalah sebagaimana dakwaan subsidiar yaitu melanggar pasal 604 Yungto pasal 18 U tindak pidana korupsi Yungto pasal 20 huruf C UU 01 tahun 2023 tentang KUHP. Dalam perkara tersebut, Hakim juga menghukum Nadiem untuk membayar denda 1 miliar rupiah subsidiar 190 hari kurungan dan uang pengganti 809 miliar rupiah. Apabila Nadiem tidak dapat membayar uang pengganti tersebut, maka harta kekayaannya dapat dirampas dan dilelang. Sementara itu, jika harta tidak mencukupi, maka diganti 5 tahun kurungan. Hal memberatkan Nadiem antara lain ialah perbuatannya bertentangan dengan komitmen pemberantasan korupsi, perbuatan dilakukan secara terencana, terstruktur dan sistematis, mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar hingga keadaan ekonomi Nadiem yang berkecukupan sehingga tak ada alasan dorongan ekonomi. Hal meringankan antara lain ialah belum pernah dihukum sebelumnya. Putusan Nadiem ini juga disertai dengan pendapat berbeda atau dissenting opinion dari Hakim anggota Andi Saputra. Pada pokoknya, Hakim Andi menilai Nadiem harusnya dibebaskan dari dakwaan jaksa. Dalam pertimbangannya, hal yang memberatkan Nadiem adalah bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan komitmen pemberantasan korupsi hingga perbuatan dilakukan secara sistematis. Sedangkan hal meringankan yaitu terdakwa belum pernah dilakukan pidana sebelumnya. Namun, salah satu anggota Majelis Hakim Andi Saputra memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion. Andi menilai bahwa dakwaan jaksa terhadap Nadiem tidak terbukti dan seharusnya dibebaskan dari segala dakwaan kasus Chromebook. Vonis ini lebih ringan daripada tuntutan JPU yang menuntut Nadiem dihukum dengan pidana 18 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 190 hari pidana penjara.